Ya, alhamdulillah udah bisa membantu saya meringankan semua pendidikan anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Alhamdulillah sekarang udah lulus, udah merasakan manfaatnya sampai bisa ngebantu keluarga. Nah, Teh. Ketika menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus yang punya bermacam disabilitas gitu ya, ya akhirnya meningkatkan rasa syukur dan tidak lantas berserah diri gitu. Merasa saya yang paling susah, saya yang paling nggak bisa gitu. Ternyata masih ada orang yang di sana, yang di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa gitu. Jadi gitu akhirnya saya memilih untuk mengajar di pendidikan khusus. Iya. Saya rasakan, saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mengabulkan semua doa anak saya dan saya juga, karena anak saya berhasil. Jadi saya manfaatnya udah saya terima, dapat gaji, dapat uang setiap bulan, bisa ngebantu. Sekarang agak terbantu dari jam 1 dari anak saya. Dulu saya sempat nangis, dimana saya agak putus asa, tapi saya berbesar hati, jangan sampai ya Allah anak saya seperti saya. Selamat berjumpa kembali di tayangan Radar Banten Podcast. Kali ini kita membahas seputar bantuan jaminan sosial rakyat Banten Bersatu yang digulirkan Pemprov Banten. Lagi-lagi program ini cukup bagus untuk menggraduasi masyarakat miskin ke taraf yang lebih baik, ke tahap masyarakat prasejahtera. Kita sudah kedatangan di sini Ibu Fauzah dari lingkungan Karundang, Cipocok Jaya, Kota Serang. Bagaimana kisah Ibu menerima manfaat dari program Jansos Ratu ini? Kita langsung saja ngobrol bersama Ibu Fauzah dan kita hadirkan juga anaknya di sini, ada Teteh Widyaningsih. Selamat siang Ibu, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Semangat dong Bu. Iya. Kita santai aja ngobrolnya. Ini kan kita dalam suasana hangat ya. Kemarin baru nerima Jansos Ratu juga ya di 2021 ya. Iya. Kapan Bu? Minggu lalu atau kapan? Senin Senin ya. lalu ya. Iya. Bu, Jansos Ratu ini kan perhatian dari pemerintah Provinsi Banten ya. Iya. Cukup bagus nih bagi masyarakat kurang mampu lah. Kalau Pemprov sih nyebutnya keluarga penerima manfaat. Salah satunya Ibu. Iya. Sejak 2017 ya Bu ya, menerima program Jansos Ratu ini. Iya. Bu, manfaatnya apa sih Bu dari program ini? Yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah udah bisa membantu saya meringankan semua pendidikan anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Alhamdulillah sekarang udah lulus, udah merasakan manfaatnya sampai bisa ngebantu keluarga. Nah, ketika sebelum Ibu dapat program Jansos Ratu ini, Ibu gimana Bu perekonomian keluarga? Dari sebelum mendapat kemudian sesudah mendapatkan program Jansos Ratu? Ya, alhamdulillahnya agak terbantu ya. Terbantunya itu ringan, misalkan kita lagi butuh walaupun setahun sekali. Ya. Ya buat Beli-beli beras juga lah Bu ya di rumah ya. yang paling berat. Enggak Bu, apa itu kan Ibu nerima dari 2017. Iya. Kemudian suami bekerja. Iya. Ibu juga bekerja nggak, bantu-bantu suami kalau di rumah? Bekerja. Apa Bu? Misalkan nerima cucian atau apa gimana? Iya, dulu mah dengan cucian, sekarang alhamdulillah. Nah, berarti ketika program ini Ibu terima pertama kali, waktu itu masih besarannya berapa Bu? Apanya? Kayaknya 500 apa ya? 1.750 ya. Iya. Nah, yang Ibu rasain pertama kali ketika itu dapat kan itu didata dulu ya Bu ya, sama pendamping Jansos Ratu. Ketika tahu Ibu nerima, kemudian Ibu uangnya sudah di tangan waktu itu. Nah, Ibu pertama kali digunakan apa Bu? Apa kepikiran belum bayaran si Teteh nih yang pertama langsung dibayarkan uang sekolah?
Iya sih. Kadang Untuk sekolah, untuk ekonomi juga di rumah. Teteh kayak waktu beli itu kelas berapa teh? Waktu itu 2017. 2017 udah kuliah semester 1. Kok kuliah semester 1. Bantu-bantu ibu juga nggak? Ya dulu sempat bantu-bantu ngajar juga di salah satu madrasah di Kota Serang. Boleh disebutin teh kuliahnya di mana? Kemudian ketika itu perjalanannya ketika dapat program Jam Sos Ratu bantu-bantu juga. Kan biar jadi kebanggaan juga lah tempat teteh menimba ilmu ya di kampus. Ya, waktu tahun 2017 kebetulan saya menjadi salah satu mahasiswa di kampus Untirta. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengambil jurusan pendidikan khusus. Nah, dengan adanya Jam Sos Ratu ini selain bisa membantu biaya pendidikan, khususnya bisa menunjang untuk biaya pulang pergi sekolah ya, pulang pergi kampus itu benar-benar membantu gitu. Selain itu juga bisa membantu perekonomian juga ya buat makan sehari-hari gitu. Ibu anak berapa Bu? 2 ya? 2 ya. Oh 2. Walaupun ini setahun sekali, tapi dibilang teteh tadi setidaknya bisa membantu ya teh ya, buat itu kebutuhan sehari-hari, mau bisa bantu apa buat tadi ongkos, uang transport ya. Memang sih besarannya kalau dihitung waktu setahun kurang ya, tapi teteh lah mungkin mewakili terhadap pemerintah dengan program ini apa teh, ada rasa terima kasih nggak buat misalkan pemerintah Provinsi Banten yang udah ini kan kepedulian ya terhadap masyarakatnya gitu. Buat pemerintah ya, saya ucapkan kami satu keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuannya, karena kami merasa sangat terbantu dan menunjang untuk proses ekonomi dan juga pendidikan kita gitu. Mungkin nggak cuma saya, banyak juga di luar sana yang merasa terbantu. Cuma salah satunya saya mewakilkan bahwa keluarga kami juga merasa terbantu gitu. Betul teh, bukan cuma teteh yang menerima, karena kita beberapa hari lalu ngobrol dengan keluarga penerima manfaat juga dari Kabupaten Tangerang. Cuma dia si ibu ini punya usaha, dia usaha itu bikin baju pelampung buat berenang. Nah, sangat terbantunya kenapa dengan Jam Sos Ratu ini, ketika dapat dia sangat mendambakan pengen beli mesin jahit waktu itu buat pelampung. Ketika dapat ini sangat betul-betul digunakan dan mampu menghidupi perekonomian keluarga gitu, untuk membiayai anaknya akhirnya sekolah, kemudian usahanya semakin berkembang. Ada nggak waktu itu kepikiran dari teteh juga misalkan bikin warung kecil-kecilan dengan ibu misalkan waktu dapat uang Jam Sos Ratu itu? Jam Sos Ratu ya. Dulu sempat terpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan, kayak jualan beras gitu ya. Dan salah satunya juga nggak cuma dari biaya keuangan. Dulu ada juga Jam Sos Ratu sempat memberikan beberapa sembako ya. Oh ya. Nah itu juga salah satunya bisa membantu juga. Dulu sempat ada gitu. Cuma memang tidak berjalan. Itu kalau ngambil uang Jam Sos Ratunya teteh dampingin ibu kan, kalau sekarang udah transfer nih ya, kalau waktu awal-awal kan ngambil tunai ya, pernah dampingin. Ada potongan apa gitu nggak ada dari pemerintah? Nggak ada sama sekali. Dulu sempat ya? Ada beberapa hari yang emang pengambilannya tuh pas hari saya libur gitu, jadi sempat mendampingi juga dan tidak ada potongan sama sekali. Dan tidak hangus ya, itu hebatnya program ini ya, ketika misalkan tidak di hari H ngambilnya, di hari berikutnya masih bisa itu teh. Masih bisa. Dan kebetulan ada pendampingnya juga kan. Oh, ada pendampingnya. Pendampingnya sendiri gimana teh? Ramah apa? Ketika program atau ngasih tahu nih mau cair di tanggal sekian misalnya gitu ya. Yang ngasih tahu pendampingnya ya. Tapi saya sangat berterima kasih sama Bapak Dedi itu. Ya, boleh disebutin Bu pendampingnya yang di Kelurahan Cipatok Jaya. Sampai sekarang sebagai bapak saya ya. Sekarang dia jadi saudara. Semua itu keluarga itu sering ke rumah. Enggak sekedar menjadi pendamping ya. Karena sering silaturahmi itu tadi Bu. Sering silaturahmi satu keluarga. Ya udahlah, sekarang dia itu bapak saya. Bapak anak-anak saya. Yang sangat mengurusin perekonomian saya. Terus ya saya juga sangat terbantu, sangat berterima kasih dengan segala program ini. Mudah-mudahan yang lain juga sangat berhasil seperti anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi yang dikasih dalam Jam Sos Ratu, mudah-mudahan berhasil dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk anak-anak yang buat pendidikan.
biar anak-anak jangan saya seperti ibunya. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah barokah. Bu bangga nggak punya anak sarjana, Bu? Alhamdulillah saya sempat Udah wisuda belum, Teh? Wisuda belum. Belum. Oh, Desember. Mau apa, Bu, ketika nanti wisuda? Kan tentunya Ibu bangga nih, Bu, ya punya anak perempuan sarjana gitu. Misalkan ya harapannya ningkatin derajat keluarga bisa begitu. Diangkat derajatnya sama anak saya, bersyukur pertama kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Saya sangat bersyukur sekali anak saya jangan sampai seperti saya. Ya, amin. Saya sangat terima kasih dengan anak saya yang dikasih kecerdasan sama Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih jalan untuk mengangkat derajat orang tua. Alhamdulillah doa saya terkabul. Anak saya sekarang menjadi sarjana. Amin. SPD ya karena berkat pada dia Bu, juga. berarti selama sekolah berprestasi anak Ibu ya, Bu? Dari SD, SMP, Iya. SMA? Iya, dia sering ikut cerdas cermat keliling kemana-mana. Oh, gitu. Iya. Jadi dari SMP udah kelihatan sampai SMA, alhamdulillah saya sekolahin anak dengan bismillah. Karena ngelihat kecerdasan si Teteh itu Iya. akhirnya yang membuat semangat Iya. Ibu harus terus menghidupi Iya. keluarga, Bu ya. Saya berdoa ya Allah, bismillah, mudah-mudahan cita-cita anak saya terkabul. Ya pada di itu Ibu, walaupun setahun sekali, tapi saya dikasih rezeki barokah, saya manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang kebutuhan perekonomian anak saya. Yaitu yang dibilangnya buat transportasi. Dia sempat jualan buduk. Berarti tidak sempat Ibu terpikir untuk minjam uang sana sini Enggak, gitu, Bu saya ya. berusaha, saya kerja, suami nyopir, anak saya jualan Iya. buduk sambil sekolah. Oh, Teteh sempet ya? Sempet. Waktu SMP apa? Kapan? Waktu SMP kelas 3 dan SMA itu jualan uduk Pakai- di sekolah. Enggak ada gengsi apa gitu, Teh? Enggak. Saya bersyukur ya punya anak saya yang dia nekat untuk sekolah, jangan sampai kayak emak ya no kata. Iya, dia jadinya nekat pakai keranjang sepeda yang ada keranjangnya Iya, depan iya, itu. iya, iya. Diisinya wuduk setiap malam, goreng kerupuk. Habis itu, ketika pulang sampai ke rumah habis. Iya. Alhamdulillah selalu habis setiap Selalu hari. Bawa itu aja wuduk, ada 70, ada 20, ayo sampai kehujanan pulang. Tapi saya Allah, tapi alhamdulillah sekarang anak saya berhasil untuk membanggakan jam sosratu, dan sekarang saya manfaatnya saya rasakan. Anak saya sekarang udah menjadi guru Guru di mana, Bu? di PLB. Pendidikan luar biasa. Iya. Di mana, Teh, ngajar? Salah satu guru di sekolah SKH Bina Citra Anak, sekolah khusus Bina Citra Yang Anak di Kabupaten Serang, Kabupaten Serang. Ciujung. Oh, ada berapa guru di situ? Cukup banyak, sekitar 21 guru. Anak didiknya ada berapa? Anak didik cukup banyak, ada sekitar 100-an ya, 100 lebih lah. Kerepotan nggak sih, Teh, menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, boleh dibilang? Apa misalkan berangkat karena dari keluarga yang memang juga terpaannya cukup bagus dari ibu, sehingga menghadapi anak-anak seperti itu akhirnya rasa bersyukur Teteh lebih besar gitu ya. Artinya lahir dari keluarga seperti ini yang alhamdulillah masih Teteh kan diberikan kecukupan lah gitu ya, lengkap lahir batin. Nah, ketika menghadapi anak-anak seperti itu gimana, Teh? Ketika menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus yang punya bermacam disabilitas gitu ya, ya akhirnya meningkatkan rasa syukur dan tidak lantas berserah diri gitu. Merasa saya yang paling susah, saya yang paling nggak bisa gitu. Ternyata masih ada orang yang di sana, yang di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa gitu. Jadi gitu akhirnya saya memilih untuk mengajar di pendidikan khusus. Iya. Itu dapat honor tiap bulan? Alhamdulillah sekarang sudah dapat. Honor pertama dikasih ibu nggak waktu itu? Iya. Gimana, Tentu. Bu, nerima honor pertama dari anak sarjana gitu, Bu? Rasanya gitu, selama ini kan membesarkan, kemudian ibu sendiri yang bersusah payah lah sama suami, kemudian nerima ya hasil didikan ibu gitu loh, hasil terpaan ibu. Iya, alhamdulillah pertama nerima honor anak saya sempat teteskan air mata ya. Sekarang alhamdulillah ya Allah,
jerih payah anak saya sekarang udah saya terima, saya rasakan. Saya bersyukur pada Allah, ya Allah, Engkau telah mengabulkan semua doa anak saya dan saya juga. Karena anak saya berhasil, jadi saya manfaatnya udah saya terima, dapat gaji, dapat uang setiap bulan, bisa ngebantu. Sekarang agak terbantu dari jam satu dari anak saya. Dulu saya sempat nangis, di mana saya agak putus asa, tapi saya berbesar hati, jangan sampai ya Allah anak saya seperti saya selamanya ya Allah. Mudah-mudahan anak saya dikasih kecerdasan bermanfaat ilmunya ya Allah. Amin. Bagi dirinya, bagi orang lain ya. Iya, alhamdulillah sekarang saya rasakan. Teh, satu keinginan, kalau boleh nyebut satu harapan dan keinginan terbesar Teteh buat ngebahagiakan ibu dan keluarga apa Teh? Yang ingin dicapai gitu. Ini kan namanya doa ya. Siapa tahu ke depan bisa terkabul gitu. Apa Teh? Iya, sebagai orang Islam gitu ya pastinya ingin memberangkatkan haji. Amin. Dan selain itu ingin agar kedua orang tua ini udah nggak kerja lagi gitu. Karena kan dari kecil, dari semenjak saya kecil, kedua orang tua itu selalu bekerja buat memenuhi segala kebutuhan saya. Jadi ya harapan saya agar suatu saat nggak kerja lagi gitu. Sampai sekarang masih bekerja. Oh masih, walaupun anak udah ini, ibu tetap Teh banting tulang. Masih bekerja. Jadi saya semoga suatu saat kedua orang tua nggak bisa kerja lagi, udah nggak kerja gitu. Bu, udah diam di rumah. Harapan yang mulia Bu, mudah-mudahan ibu selalu masih dikasih sehat Bu, masih bisa ngelihat anak-anak terus dewasa, berumah tangga. Harapannya sebenarnya sederhana Bu, ibu tidak lagi kerja gitu, cukup si Teteh yang udah bisa nyari duit, ibu kemudian bisa nikmatin hidup dan mudah-mudahan terkabul bisa menghajikan ibu dan bapak Bu gitu. Amin. Saya syukur itu suatu cita-cita yang mulia ya Allah. Amin. Mudah-mudahan doa anak saya yang dicita-citakan anak saya menjadi yang mabrur, ibunya pergi dan bapaknya punya anaknya juga dikasih rezeki yang barokah bertambah. Ya Allah, cita-cita anak saya syukur dari dulu juga sangat mulia Bapak. Saya sempat terharu. Kadang saya dikasih uang tuh bukan yang nggak mau nerima ya Bapak. Sering saya nangis kalau dikasih uang sama anak saya. Nggak bisa diomongin ya. Kenapa Bu? Itu kan hasil jerih payah si Teteh, dia bekerja gitu untuk ya tadi itu harapannya sederhana ibu biar nggak kerja lagi. Iya, kata emak gini, kata sayanya, emak lagi masih mampu, masih sehat, masih kuat. Emak nggak mau berhenti kerja, masih pengen kerja, biarin Nong mah kerja aja, biar Nong bahagia, kumpulin uangnya gitu ya. Mungkin dia ada cita-cita yang mulia itu kali ya Pak ya. Baik sobat podcast Radar Banten, sungguh menginspirasi kisah Ibu Faujah dan Teteh Widyaningsih ini. Itu salah satu bukti nyata bahwa sebegitu bermanfaatnya program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang dikucurkan pemerintah Provinsi Banten. Mudah-mudahan program ini ke depan terus berlanjut ya Bu ya, buat masyarakat lain yang memang manfaatnya cukup terasa. Mudah-mudahan semua masyarakat mampu menggunakan alokasi anggaran ini dengan sebaik-baiknya, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, membantu menyekolahkan anak-anaknya sehingga kelak menjadi seorang sarjana seperti Teteh Widyaningsih ini. Terima kasih sobat podcast Radar Banten. Demikian kebersamaan saya bersama Ibu Faujah, Teteh Widyaningsih. Terima kasih, cukup menginspirasi. Mudah-mudahan jadi motivasi dari keluarga-keluarga penerima jam sos 100 lain untuk memanfaatkan program ini. Terima kasih waktunya Bu, Teh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.